Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar agama. Nah, sudah siap kan semuanya? Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk, agar belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ya, ikuti bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tujuan belajar kali ini itu untuk apa? Kita belajar hari ini akan mengetahui hadis perilaku hidup bersih dan sehat, bisa menyebutkan bagaimana sih cara perilaku hidup bersih dan sehat, menyebutkan contoh perilaku hidup bersih dan sehat, manfaatnya, serta akibat jika kita tidak berperilaku hidup sehat ya dan bersih. Di sini ada hadis tentang apa coba? Tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kita baca bersama-sama ya, boleh ikuti. At-tuhuru syatrul iman. Boleh diikuti ya anak-anak ya. Sekali lagi. At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Rawahu Muslim. Ini hadis tentang kebersihan. Di sini disebutkan artinya kesucian itu bagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nanti jika ada yang tanya nih, apa sih hadis tentang hidup bersih dan sehat? Nah, ini hadisnya. At-tuhuru syatrul iman, yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, apa sih suci itu sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Suci itu adalah bersih. Bersih yang bagaimana yang disebut dengan suci? Suci itu bersih dari kotoran dan najis. Ya, baru disebut dengan suci. Nah, bagaimana sih cara perilaku hidup bersih? Hidup bersih itu bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh itu gimana ya caranya? Dengan cara apa coba? Dengan cara kita selalu membersihkan badan, dengan cara mandi, gosok gigi, cuci kaki, cuci tangan, ya kan? Terus selalu membersihkan anggota tubuh dengan baik. Nah, itu kan menjaga kebersihan tubuh ya. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan pakaian. Bagaimana sih contohnya? Contohnya jika ada baju yang kotor, itu tidak selalu kita pakai. Ketika baju kita kotor, bajunya dicuci ya. Jika mau pakai lagi boleh, tapi bajunya dicuci terlebih dahulu. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Dengan cara apa? Menjaga kebersihan rumah. Contohnya membantu ibu, kira-kira apa ya? Mencuci piring, menyapu lantai ya. Kalau bisa membantunya
ngepel hebat ya, udah bisa ngepel atau beres-beresin kamar itu udah bagus, sudah hebat. Yang selanjutnya mengerjakan tugas piket sekolah. Nah, jika sudah nanti masuk sekolah ya, pasti akan ada yang namanya piket, akan ada bersih-bersih. Nah, itu untuk apa sih? Agar di kelasnya nyaman, bersih ya, tidak banyak sampah, debu. Nah, yang selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Ketika lingkungan di rumah atau di sekolah tidak ada sampah dan bersih, kita akan merasa nyaman ya. Beda ketika kita buang sampah sembarangan, pasti keadaannya pun tidak akan nyaman ya. Selanjutnya menjaga kebersihan dinding rumah atau sekolah. Nah, ini harus dijaga ya, kebersihan dinding juga, jangan dicoret-coret. Nah, selanjutnya cara perilaku hidup sehat. Udah tahu dong gimana caranya perilaku sehat. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan ya. Ternyata dengan berperilaku bersih, ya kan? Nah, akan menjadikan hidup kita akan sehat. Kenapa? Menghirup udaranya bisa segar, mata kita juga enak memandangnya, ya kan? Jadi sebenarnya saling berkaitan. Nah, selain itu berolahraga dengan rutin. Berolahraganya kan banyak ya, macam-macam. Bisa jalan santai, lari pagi, olahraga ringan yang lainnya seperti badminton, renang, banyak pokoknya ya berolahraga itu. Nah, selanjutnya makan dengan teratur. Nah, jangan lupa yang paling penting itu ketika sarapan ya, sarapan pagi itu wajib sekali sebelum aktivitas dilakukan, karena badan kita membutuhkan nutrisi. Nah, yang selanjutnya minum minimal 8 gelas per hari. Tidur yang cukup. Memakai gadget dan bermain game seperlunya. Jadi jangan berlebihan. Kita memakainya tidak berlebihan sehingga mata kita tidak lelah dan mata kita akan selalu sehat. Ya. Nah, apa sih manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat? Manfaatnya itu ya, akan disukai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sangat menyukai ya yang bersih, yang sehat. Allah sangat suka bagi hambanya yang selalu berperilaku sehat ya, bersih. Nah, selain itu dengan sehat ya, dengan bersih, nanti akan bisa memenuhi syarat sah sholat. Nah, dengan syarat sah sholat pun harus suci ya, harus suci dan bersih dari najis, dari kotoran, sehingga dia sah sholatnya. Kalau di pakaiannya terdapat najis aja sedikit, nah itu udah nggak boleh, udah nggak sah sih sholatnya. Karena ketika sholat ataupun ibadah yang lainnya harus selalu dalam keadaan suci. Selanjutnya ketika ketika badannya bersih ya, nanti melaksanakan ibadahnya pun akan tenang, nggak gelisah. Selanjutnya disayangi dan disenangi banyak teman, disayangi orang tua dan anggota keluarga, badannya akan selalu sehat dan kuat. Jika hidup perilaku bersih dan sehat, pasti insya Allah badannya akan sehat dan kuat ya. Karena selain hidupnya bersih, makanannya sehat, makanannya dijaga, minumnya juga, olahraganya juga, pasti badannya insya Allah ya akan sehat dan kuat. Nah, gimana sih kalau misalkan kita tidak mau berperilaku hidup bersih dan sehat? Nah, ternyata ada akibatnya loh. Akibatnya apa aja? Yang pertama, lo gak suka
Allah nggak suka bagi mereka yang nggak bersih hidupnya, yang berantakan. Kalau buang air kecil misalkan dia sembarangan, ceboknya nggak bersih, ya kan itu najis ya, dibawa kemana-mana jadinya, ya pasti Allah nggak suka. Nah selanjutnya ibadah nggak tenang karena merasa kotor nih. Jadi gimana nih sholatnya ya, sah atau enggak? Nah kan jadi ibadahnya nggak tenang. Selanjutnya dijauhin temen ya karena hidupnya jorok kali ya. Jadi kira-kira temennya mau nggak nemenin? Nggak, pasti rata-rata ibu-ibu dia mau jorok. Nah ya jadi itu makanya harus introspeksi ya, makanya harus perilaku bersih dan sehat itu. Selanjutnya orang tua pun juga nantinya nggak senang nih, mama, ayah sama anggota keluarga yang lain pasti nggak senang. Kenapa sih hidupnya nggak bersih gitu kan, males-malesan ya, pasti nggak senang. Nah nanti akan imbasnya kena badan. Ketika tidak mau berperilaku hidup bersih dan sehat, nanti badan akan sakit, lemas ya. Selain itu pun ketika malas untuk gosok gigi, nanti giginya akan sakit ya kan, akan bolong-bolong. Jadi badannya juga akan kena imbas karena dia tidak mau melakukan hidup bersih dan sehat. Oke, kita lihat gambar di bawah ini ya. Ini gambar sedang melakukan bersih-bersih. Gimana ya? Ada yang tahu nggak? Di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah? Di lingkungan rumah. Di sini anggota keluarga sedang membersihkan lingkungan rumah ya, agar apa? Agar bersih. Nah, dan selanjutnya di gambar yang kedua itu mereka sedang berolahraga. Ternyata olahraga itu nggak mahal ya, cukup dengan apa? Lari pagi, lari santai, jalan santai. Yang penting badan kita gerak dan bisa berolahraga, bergerak, dan badan kita nantinya akan sehat. Nah, ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, nanti boleh bertanya ya sama Bu Anis ya. Nah, untuk evaluasi selanjutnya, silahkan anak-anak kerjakan. Ada 7 soal yang harus diisi nih. Yang pertama tadi menulis tentang hadis ya, hadis yang perilaku hidup bersih. Yang kedua siapa sih periwayatnya? Nah yang ketiga 4, 5, 6, 7 boleh dilihat soalnya. Nanti boleh ditulis di buku tulis. Dan soalnya boleh dicatat dan tidak, ya bebas. Silahkan kerjakan dengan teliti. Insya Allah semuanya pasti bisa. Oke, pelajaran Bu Anis cukup sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin sudah selesai. Dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan dengan baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.